kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang tips menulis esai beasiswa LPDP. Nah, jadi aku mendaftar beasiswa LPDP ini pada jenjang S2, yang dimana waktu itu alhamdulillahnya aku diterima di salah satu perguruan tinggi S2 untuk jenjang S2 atau magister. Kemudian tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tipsnya, yaitu yang pertama adalah teman-teman perlu untuk mencantumkan profil diri, pengalaman organisasi yang bila teman-teman punya, dan event untuk masyarakat yang pernah teman-teman lakukan. Nah, sebagai referensi bagi teman-teman, di sini saya akan menyebutkan esai yang saya tulis. Itu untuk paragraf pertama ya, ini bermulai dari saya menyelesaikan studi jenjang sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia dengan spesialisasi jurusan pendidikan matematika. Semasa kuliah saya aktif berorganisasi di BEM Himatika UPI dan LDK UKDM UPI. Melalui kedua organisasi ini saya belajar membangun rasa kepedulian sosial dengan orang lain, meningkatkan kebermanfaatan diri kepada sesama, mengasah kemampuan dalam kepemimpinan, dan meningkatkan inovasi dalam mengembangkan ide dalam berbagai program kegiatan di organisasi. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menceritakan pengalaman teman-teman saat berorganisasi di S1, pada saat S1, di tahun pertamanya, tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun sampai kalau misalkan teman-teman berorganisasi sampai tahun keempat. Nah, di sini aku akan menampilkan bentuk tulisan esai aku. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah teman-teman bisa mencantumkan prestasi teman-teman yang juga berdampak untuk masyarakat. Nah, prestasi yang saya tulis di sini tentang prestasi karya tulis. Ketika teman-teman misalkan mendapatkan prestasi karya tulis, teman-teman bisa ceritakan karya tulis yang teman-teman buat, judulnya seperti apa, masalah yang melatar belakangi teman-teman membuat karya tulis itu apa. Dan di sini esai yang saya tulis adalah satu prestasi yang berhasil saya raih dalam bidang akademik adalah dapat menjadi finalis dalam lomba karya tulis ilmiah nasional Fosiko tingkat mahasiswa. Dalam perlombaan ini saya bersama teman saya membuat karya tulis mengenai inovasi pemanfaatan virtual reality sebagai solusi peningkatan kemampuan literasi matematis peserta didik SMP berbasis ALT-ISA dari Programming for International Student Assessment yang diinisiasi oleh OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. Nah, ini lebih ke karya tulisnya, prestasi deskripsi tentang karya tulis. Kemudian untuk selain karya tulis, misalkan teman-teman punya prestasi sebagai mojang atau sebagai miss apa, atau misalkan prestasi dalam perlombaan olahraga, teman-teman juga bisa menuliskan dari perlombaan itu apa sih yang teman-teman dapat, dampaknya yang teman-teman dapat apa gitu. Kemudian kalau misalkan ada fungsinya untuk masyarakat, teman-teman juga bisa menuliskan manfaat dari teman-teman mendapatkan prestasi ini apa, kemudian hikmahnya apa, juga bisa teman-teman untuk menuliskannya di esai. Nah, kemudian teman-teman bisa menuliskan kegiatan kemasyarakatan yang pernah teman-teman ikuti sewaktu di bangku perkuliahan, atau pengalaman yang teman-teman dapatkan selama masa hidup teman-teman dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, di sini kegiatan kemasyarakatan yang saya tulis adalah kegiatan KKN, kemudian PPL. Juga di bangku perkuliahan saya mengikuti salah satu mata kuliah yang wajib ditunaikan untuk mahasiswa jenjang sarjana, yaitu program KKN. Di sini saya menceritakan KKN-nya itu di mana, kemudian masalah yang saya temui selama KKN. Dari kegiatan kemasyarakatan juga teman-teman bisa menulis masalah yang teman-teman temui dan yang sekiranya akan teman-teman ingin selesaikan. Dan ini akan lanjut ke tips selanjutnya, yaitu akan bisa menulis ide atau rencana atau kontribusi nyata kita ke depannya. Dan ini bisa bermulai dari teman-teman ceritakan masalah yang teman-teman resahkan, teman-teman temui. Dan di sini untuk ide dari saya yang saya tulis di esai ini adalah dari permasalahan tersebut, saya memiliki ide yang kemudian saya mengajak teman-teman saya berdiskusi terkait ide yang saya pikirkan, yaitu membuat suatu komunitas yang dapat membantu proses pembelajaran dan mendukung fasilitas pembelajaran siswa di rumah. Jika tercipta
komunitas tersebut, saya bersama teman-teman saya merencanakan membuat program kegiatan mengajar bagi siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi pelajaran di sekolahnya, menggalang dana untuk membantu siswa yang mengalami kekurangan fasilitas seperti handphone maupun biaya untuk membeli kuota internet, serta program monitoring dan evaluasi untuk melihat keberjalanan dan perkembangan program kegiatan yang dijalankan, menyematkan alasan memilih jurusan dan perguruan tinggi yang dituju. Nah, ini yang saya tulis di esai saya, yaitu selanjutnya berbicara tentang pendidikan yang merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk meningkatkan potensinya baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Saya berpandangan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik kualitas kebermanfaatan seseorang bagi masyarakat. Nah, di sini saya menuliskan alasan saya kenapa memilih jurusan matematika. Oh ya, di jurusan matematika ini terbagi ke dalam beberapa peminatan, dan yang saya pilih peminatannya ini adalah tentang matematika diskrit. Dan kemudian saya menuliskan juga kenapa saya memilih matematika diskrit. Lanjut ke tips yang terakhir, yaitu menulis closing statement. Ini teman-teman bisa menulis tentang motivasi, harapan, tekad, cita-cita, dan apa yang akan dilakukan jika diterima beasiswa ini. Yang dimana saya menulisnya ini adalah oleh karena itu, bila saya berkesempatan mendapatkan beasiswa ini, saya ingin mengambil peran sebagai seorang pendidik di sebuah institusi pendidikan tinggi dan berkomitmen untuk dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang doktor, dan juga menjadi seorang peneliti yang dapat mengaplikasikan keilmuan saya, khususnya penelitian dalam bidang matematika kombinatorik. Sini peminatan saya matematika kombinatorik, atau juga kadang ditulisnya itu matematika diskrit. Saya juga ingin berkontribusi dengan menjadi seorang guru matematika yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami matematika melalui video pembelajaran yang saya buat. Media pembelajaran yang saya buat maupun mengajar secara langsung, secara kreatif dan inovatif. Lalu saya juga ingin dapat membangun sebuah komunitas yang dapat membantu mengatasi minimnya fasilitas siswa dalam belajar, dan komunitas yang dapat membantu proses pembelajaran siswa dalam belajar matematika. Dan ini esainya ini intinya adalah tentang kontribusi teman-teman, masalah yang teman-teman temukan. Nah, sekian video YouTube aku hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf dari saya banyak sekali kesalahan, dan terima kasih, sampai jumpa.